Sekitar 50 mayat ditarik dari kamp militer akibat serangan udara Rusia di kota pembuatan kapal Ukraina Selatan. Mykolaiv, kota produsen kapal di Ukraina Selatan, diserang oleh militer Rusia pada Sabtu 19 Maret 2022. Sedikitnya 50 mayat ditarik keluar dari serangan roket mematikan di barak lokal yang dihuni hampir 200 tentara pagi sebelumnya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terperangkap di bawah reruntuhan. Gubernur Oblast Mykolaiv, Vitali Kim, mengatakan peringatan dan pemboman tiba pada saat yang bersamaan, kata Vitali Kim di media sosial, tanpa memberikan rincian seperti tingkat kerusakan atau apakah ada yang terluka. Saksi mata mengatakan kepada AFP pada 19 Maret bahwa semua kamp militer di Mykolaiv diserang oleh 6 roket dari pasukan Rusia pada Jumat 18 Maret pagi. Ada ledakan besar dari kamp militer dan banyak bangunan lokal berubah menjadi puing-puing. Kurang dari 200 tentara sedang tidur di barak pada saat itu, kata Maxim, seorang tentara berusia 22 tahun yang ditempatkan di dekatnya. Setidaknya 50 mayat telah ditarik keluar, tetapi kami tidak tahu berapa banyak orang yang terperangkap di bawah puing-puing. Prajurit lain, Yevgeny, mengatakan hingga 100 orang mungkin tewas. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran mencoba yang terbaik untuk melakukan operasi penyelamatan tanpa gangguan sejak tanggal 18 Maret. Pihak berwenang belum merilis jumlah korban tewas resmi. Pihak berwenang Ukraina mengatakan Mykolaiv adalah penghalang penting di pelabuhan militer strategis Odessa di pantai barat Laut Hitam dan bekerja untuk melawan pasukan Rusia dan mengusir penjajah. Odessa terletak sekitar 130 km sebelah barat Mykolaiv. Video menunjukkan tim penyelamat dan dokter mencoba menyelamatkan seorang gadis kecil yang terperangkap di puing-puing setelah pangkalan militer Mykolaiv dihantam roket. Tentara dan penyelamat Ukraina membawa mayat dari puing-puing kamp militer di Mykolaiv, Ukraina Selatan. Tentara Ukraina menutupi mayat tentara yang tewas di Mykolaiv, Ukraina Selatan. Perang Rusia versus Ukraina memasuki hari ke-28 pada Kamis 24 Maret 2022. Sejumlah peristiwa terjadi pada perang hari ini. Salah satunya, kemajuan Rusia harus terhenti karena mendapatkan perlawanan sengit dari tentara Ukraina. Kendati demikian, tentara Rusia masih terus melancarkan serangan, terutama di kota Mariupol. Pada update perang Rusia versus Ukraina hari ini, kemajuan Rusia terhenti di banyak daerah dengan pasukan Ukraina bertahan di beberapa kota dan juga meluncurkan serangan balik yang efektif. Pasukan Rusia terus mengepung kota selatan Mariupol. Sementara pasukan Ukraina dilaporkan merebut kembali kota Makariv di sebelah barat Kiev. Pasukan Ukraina masih mempertahankan Kharkiv di timur. Pasukan Angkatan Laut Rusia tetap berada di lepas pantai Odessa di Laut Hitam peta yang menunjukkan wilayah Ukraina di mana Rusia menguasai atau maju ke minggu lalu dan hari ini. Rusia melancarkan serangannya pada dini hari 24 Februari, tetapi lebih dari 4 minggu perang, pasukannya gagal membangun keuntungan awal yang mereka buat di seluruh negeri. Kegagalan kampanye awal untuk merebut kota-kota besar seperti Kiev, Kharkiv, dan Odessa dapat mengakibatkan kebuntuan sangat kejam dan berdarah yang dapat berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Institute for the Study of War atau ISW memperingatkan, keganasan perlawanan Ukraina membuat pasukan Rusia terpaksa mengubah pendekatan mereka menurut Kementerian Pertahanan Inggris atau MOD. Rusia sekarang mengejar strategi pengikisan yang dapat mengakibatkan peningkatan korban sipil dan kehancuran kota yang lebih besar dalam beberapa hari mendatang, kata Kementerian Pertahanan. Pengeboman Rusia tanpa henti mengubah Mariupol menjadi abu tanah mati, kata Dewan Kota Pelabuhan yang terkepung di tenggara Ukraina setelah menolak untuk menyerah. Pemerintah Ukraina mendesak Rusia untuk mengizinkan evakuasi setidaknya 100.000 warga sipil yang ingin meninggalkan Mariupol. Sementara itu, militer memperingatkan warga Ukraina di seluruh negeri tentang penembakan Rusia yang lebih membabi buta. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat telah mengatakan kepada wartawan bahwa kekuatan tempur Rusia telah menurun di bawah 90% dari tingkat prainvasi. Pertama kalinya sejak serangannya di Ukraina dimulai. Sementara itu, Rusia, AS, dan Inggris saling tuduh atas kemungkinan serangan senjata kimia di Ukraina. Tetapi tidak ada yang menghasilkan bukti untuk mendukung kekhawatiran mereka. Kremlin mengatakan hanya akan menggunakan senjata nuklir dalam kasus ancaman eksistensial ke Rusia. Selain itu, sebuah syarat kabar Rusia menuduh peretas menyebarkan berita palsu di situsnya setelah sebuah laporan muncul sebentar di sana yang mengatakan hampir 100.000 tentara Rusia telah tewas di Ukraina. Diplomasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkirakan akan memberikan suara lagi minggu ini pada mosi yang mengkritik Rusia atas krisis kemanusiaan di Ukraina. Uni Eropa akan menetapkan rencana tentang bagaimana mereka akan menyediakan pekerjaan, pendidikan, dan perumahan bagi para pengungsi.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia menyatakan tekad Moskwa untuk mempertahankan kepentingannya tanpa tawar-menawar dalam perundingan damai untuk menghentikan serangannya ke Ukraina. Kami tak akan tawar-menawar, kami melindungi kepentingan kami. Tujuan kami untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Dan menurut Presiden kami, itu akan terwujud, ujar Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyova dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 23 Maret 2022. Jika kami dapat melakukannya lewat cara diplomatik itu akan baik dan operasi akan langsung berhenti. Tapi jika kami tidak dapat melakukannya secara diplomatik, kami akan melanjutkan, tegasnya. Dia mengaku tidak bisa memberitahu tanggal pasti kapan operasi militer Rusia akan berakhir, tetapi mengklaim bahwa pihaknya juga berharap perdamaian bisa segera tercapai. Diplomasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkirakan akan memberikan suara lagi minggu ini pada mosi yang mengkritik Rusia atas krisis kemanusiaan di Ukraina. Uni Eropa akan menetapkan rencana tentang bagaimana mereka akan menyediakan pekerjaan, pendidikan, dan perumahan bagi para pengungsi. Duta Besar Rusia untuk Indonesia menyatakan tekad Moskwa untuk mempertahankan kepentingannya tanpa tawar-menawar dalam perundingan damai untuk menghentikan serangannya ke Ukraina. Kami tak akan tawar-menawar, kami melindungi kepentingan kami. Tujuan kami untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Dan menurut Presiden kami, itu akan terwujud, ujar Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyova dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 23 Maret 2022. Jika kami dapat melakukannya lewat cara diplomatik itu akan baik dan operasi akan langsung berhenti. Tapi jika kami tidak dapat melakukannya secara diplomatik, kami akan melanjutkan, tegasnya. Dia mengaku tidak bisa memberitahu tanggal pasti kapan operasi militer Rusia akan berakhir, tetapi mengklaim bahwa pihaknya juga berharap perdamaian bisa segera tercapai.